itu adalah laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ya, yang pertama itu. Anda cek lagi IPO-nya di atas atau sama dengan. Ya, tapi biasanya itu datanya itu maksimal 4 tahun ya. Tapi kalau kamu bisa cari data lain ya nggak apa-apa. Kemudian IDX ya, Anda buka di IDX. Anda cari datanya ada apa enggak. Itu yang terpenting. Ya. Di IDX itu ada bentuknya XL ya, Excel atau ada yang bentuknya PDF. Anda pilih itu. Ya, ada laporan tahunan ya. Anda coba-coba aja di IDX gitu. Biasanya di IDX itu katakan tahun 2019, 2020, 2021. Ya, 3 tahun. Tapi tahun 2019 itu ada waktu Anda klik tahun 2019 itu pasti akan muncul tahun pembandingnya, yaitu tahun 2018. Maka dari situ kan kita sudah bisa ambil tahun 18, tahun 2019. Tahun 2020, tahun 2021. Ya. Berarti sudah 4 tahun. Tapi kalau misalnya kamu punya data yang tahun 2017 misalnya, berarti kan sudah 5 tahun. Tapi kan saya buat, kita tentukan analisisnya 3 tahun. 3. Maka kalau 3 itu tahunnya 4. Tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021. Dengan 4 tahun ini, kita sudah bisa membuat suatu analisis 3 analisis, 2018 ke 2019. 1. 2019 ke tahun 2020. 2. 2020 ke tahun 2021. Sudah 3 analisis. Ya, 3 analisis berarti 4 tahun. Pastikan itu dulu. Berarti sesuai dengan kriteria dan tahunnya. Sekali lagi, karena di Indonesia Stock Exchange itu kita hanya bisa akses 4 tahun. Saya cek itu hanya 4 tahun. 4 tahun, sebenarnya 3 tahun, tapi yang tahun 2018 itu jadi satu dengan tahun 2019. Jadi 18-19. Jadi ada pembanding. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang konsep yang saya yakin kita sudah pernah dapat, ya. Kemudian ini proses akuntansi itu seperti ini ya. Jadi mulai dari kita membuat pencatatan, penggolongan, kemudian buat laporan, menganalisa, mengidentifikasikan, mengukur, kembali lagi. Jadi kalau kita nggak mungkin mulai dari ini, tapi kita mulai dari laporan keuangan yang sudah disahkan, ya, laporan keuangan yang sudah dipublish, dipublikasikan tentunya melalui bursa efek. Ya. Kemudian dari laporan keuangan itu perusahaan membuat laporan keuangan itu ya tentunya untuk membuat satu keputusan yang rasional, kemudian mudah dipahami. Ya tentunya laporan keuangan itu harus standar, tidak lalu masing-masing membuat versinya berbeda-beda, ada standarnya. Kemudian memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan. Kemampuan perusahaan terhadap sumber ekonominya bagaimana? Sumber daya uangnya atau dananya itu bagaimana? Kemudian kinerja keuangan dalam satu periode. Ya, kinerja keuangan dalam satu periode. Sehingga karakteristik
kualitatif informasi laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Dapat dipahami karena punya standar. Misalnya yang namanya neraca itu ada aktiva dan ada pasiva. Aktiva itu apa saja, pasiva itu apa saja. Pasiva itu maksudnya apa, aktiva itu maksudnya apa. Nah, itu pasti harus punya standar yang sama. Aktiva itu adalah aktiva, sumber kekayaan atau asetnya. Asetnya apa saja. Aset itu didanai dari mana? Didanai dari pasiva. Pasiva itu apa aja? Ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ada modal sendiri, ya. Nah, itu semuanya harus punya suatu standar supaya orang semuanya kalau membaca laporan keuangan itu punya pemahaman yang sama. Relevan, ya relevan karena memang harus diupdate terus, ya. Keandalannya dapat diperbandingkan. Nah, kalau misalnya masing-masing perusahaan membuat laporan keuangan yang versinya berbeda-beda, pasti akan kesulitan. Bagi pemerintah juga mengalami kesulitan karena berhubungan dengan pajak, manajemen juga nanti akan punya kesulitan, ya. Pemilik perusahaan juga akan memiliki kesulitan, lalu para investor juga akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu dia harus punya satu standar yang sama, ya. Prinsip akuntansi itu berterima umum (PABU). Ya, artinya bahwa ada proses dan standar yang bisa disamakan. Oke, kita langsung saja. Keterbatasan informasi keuangan itu sendiri adalah untuk ukuran moneter. Ya, rupiah dengan dolar itu punya standar yang beda. Maka kalau kita membandingkan rupiah ya dengan rupiah. Jangan Anda membandingkan rupiah dengan mata uang dolar misalnya. Dengan laporan keuangannya yang satunya menggunakan rupiah, satunya menggunakan dolar, ya pasti akan berbeda. Kemudian kesatuan usaha, kelangsungan usaha, nah, bagaimana menghitung harga perolehan, ya. Kemudian periode akuntansinya. Ya. Ini adalah apa? Kalau misalnya ini tidak dengan standar, maka masing-masing akan berbeda. Ya. Oke. Saya langsung aja. Nah, ini. Jadi kalau yang namanya neraca, ya digambarkan di sini, yang namanya neraca itu pasti seperti ini. Tentu saja nanti di dalam perusahaan ini nggak sesederhana ini. Artinya Anda juga akan dihadapkan dengan kondisi yang real, bahwa urutannya memang harus seperti ini, ya. Artinya urutannya itu yang atas itu yang paling liquid. Yang paling liquid itu artinya yang gampang untuk dijadikan uang atau dipakai untuk transaksi. Semakin ke bawah, ini semakin aktiva tetap, ya, semakin apa? Tidak lancar. Tentunya kas, surat berharga, piutang. Nah, nanti piutang aja juga bermacam-macam. Ada piutang pihak ketiga, ada piutang dagang, ya. Kemudian persediaan barang dagangan ini juga begitu. Ini juga akan bermacam-macam. Tetapi secara konsep dikatakan bahwa yang namanya aktiva lancar itu seperti ini. Urutannya semakin ke bawah, ini semakin tidak lancar. Kemudian aktiva tetap juga begitu. Aktiva tetap ini, kalau ini urutannya tanah di atas, ya. Ada lagi yang di dalam neraca itu tanah itu yang di bawah, ya. Jadi semakin ke bawah itu semakin nilainya semakin besar atau nilainya aktivanya semakin tidak bisa dirubah. Ya. Misalnya tanah itu kan nggak bisa dirubah. Gedung itu masih bisa ya dibongkar. Mesin itu juga bisa dipindahkan. Kendaraan juga masih bisa dipindahkan. Peralatan itu kan sifatnya membantu. Ya. Misalnya mesin, lalu ada peralatannya.
peralatan untuk memperbaiki, peralatan untuk menservis, ya, peralatan untuk pendukung mesin itu. Artinya bahwa di dalam aktiva tetap sendiri juga akan bermacam-macam. Aktiva tetap, kemudian ada aktiva tetap yang tidak berwujud. Ada goodwill, hak paten, ya. Nah, kalau di sini itu aktiva, total aktivanya ya penjumlahan semuanya ini. Kemudian di sisi pasifa juga begitu, ada hutang. Hutang juga ada hutang jangka pendek, ya, hutang dagang. Hutang dagang itu apa ya, Pak ya? Masih ingat nggak hutang dagang itu apa ya? Hutang dagang itu munculnya karena piutang dagang. Ya. Jadi, maaf, keliru. Jadi kalau hutang piutang dagang itu kita memberikan pinjaman. Kalau hutang dagang berarti kita hutang. Perusahaan itu punya hutang kepada supplier. Dan biasanya memang supplier itu menjualnya secara kredit, ya. Misalnya barangnya dikirim, nanti tagihannya 1 minggu ke depan. Nah, pada waktu tagihan dan belum dibayar itu statusnya hutang dagang. Ya, misalnya kita punya toko, lalu tokonya itu ada orang kirim barang, lalu kita bayar nanti setelah barangnya laku. Nah, selama barangnya ini belum laku, maka statusnya hutang. Kita hutang kepada supplier. Hutang wesel itu kan perjanjian dari hutang dagang yang belum terbayar, maka menjadi hutang wesel atau notes payable. Hutang gaji itu timbulnya karena perusahaan itu berhutang kepada karyawannya, bukan karena perusahaan tidak mampu membayar, tidak. Tapi waktunya, misalnya karyawan dibayar harian atau mingguan. Hari Sabtu itu nanti mereka gajian. Nah, statusnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai hari Sabtu sebelum dibayarkan gajinya itu statusnya hutang gaji. Ya, hutang gaji. Karena karyawannya sudah bekerja tapi belum dibayar. Belum dibayar itu bukan karena perusahaan nggak mampu bayar, tapi belum waktunya membayar. Misalnya, contohnya, kalau Widya Mandala itu, dosen itu digaji setiap tanggal 27. Padahal setiap hari kerja. Nah, maka sebelum tanggal 27, maka statusnya hutang gaji. Ya. Nanti pada saat tanggal 27 dibayarkan itu berarti perusahaan membayar atau WM itu membayar ke karyawan dan dosennya. Nah, itu berarti statusnya adalah dia membayar hutang gaji. Demikian juga dengan hutang pajak. Hutang pajak itu karena perusahaan belum membayarkan pajak. Kenapa kok belum bayarkan? Karena belum waktunya untuk bayar pajak. Karena setiap bulan gaji karyawannya dipotong pajak. Nanti pada saat periode pembayaran pajak baru dibayarkan. Maka statusnya menjadi hutang pajak. Kemudian kewajiban jangka panjang, ada hutang bank, hutang hipotek, ya, hutang obligasi, hutang kendaraan, maka dikatakan di sini sebagai hutang jangka panjang. Maka hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek maka menjadi total kewajiban. Total kewajiban ditambah dengan modal, yaitu artinya modal sendiri ini, ya, modal yang disetor, ada laba yang ditahan. Jadi keuntungan dari perusahaan itu kan sebagian dibagikan ke pemegang saham, sebagian akan ditahan. Yang ditahan akan langsung menjadi modal. Modal lagi modal sumbangan, ya. Dijumlahkan semuanya maka menjadi modal sendiri. Ini neraca. Nah, nanti pada waktu Anda membaca laporan neraca dari perusahaan, prinsipnya sama seperti ini, tetapi pasti akan lebih banyak pos-posnya.
Kemudian nanti neraca juga pasti akan bentuknya tidak T-account ini, tapi bentuknya bisa memanjang horizontal. Ya. Oke, jadi ini yang dinamakan neraca. Dan nanti kita akan melihat bahwa oh ini aktiva lancar, ini hutang lancar. Ya, idealnya gimana? Idealnya ya sebetulnya aktiva lancar itu didanai dari hutang lancar. Karena apa? Karena ini perputarannya cepat. Maka ini juga begitu. Jangan sampai ini nanti berhenti, padahal uangnya kan bisa jadi uang pinjaman. Ya, oleh karena itu harus lebih tepatnya kalau aktiva lancar ini aktiva lancar ini didanai dari mana? Didanai dari hutang lancar. Demikian juga dengan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini sebagian didanai dari hutang jangka panjang dan juga didanai dari modal sendiri. Kenapa? Kalau didanai dari hutang jangka panjang misalnya tanah itu tingkat perputarannya sangat panjang sekali. Artinya justru semakin lama semakin nilainya tinggi tanah. Maka lebih tepat tanah itu didanai dari mana ya? Nah, bisa didanai dari hutang jangka panjang ataukah dari modal sendiri. Misalnya kendaraan. Nah, kendaraan ini didanai dari mana ya? Misalnya kendaraan itu kita kredit jangka waktunya 3 tahun. Padahal kalau kita gunakan hutang jangka pendek, ini hanya kurang dari 1 tahun. Maka lebih tepatnya ya digunakan dengan hutang jangka panjang. Nah, kalau misalnya punya uang, nggak perlu hutang, gimana Pak? Ya sudah, nggak apa-apa, didanai dari modal sendiri. Tapi kan selama masih bisa mengcover, artinya kita hutang itu schedule-nya tepat dengan waktu pembayaran atau kewajiban yang harus diselesaikan, ya kita hutang juga nggak apa-apa, hutang jangka panjang. Sehingga dari neraca tadi ini kita kan bisa lihat kalau misalnya tahun 2018 ternyata aktivanya meningkat. Aktiva meningkat ini kan kita juga akan melihat kira-kira aktiva ini akan meningkatnya tuh atau membelinya aktiva ini didanai dari mana ya? Didanai dari mana? Kita nggak punya informasi, justru kita akan menganalisis pendanaannya dari mana. Kalau misalnya, ternyata kewajiban jangka panjangnya meningkat, ya. Tapi hutang jangka pendeknya tetap atau relatif lebih kecil. Berarti kan kita punya semacam dugaan bahwa aktiva lancar yang bertambah ini didanai dari hutang jangka panjang. Nah, kalau secara konsep teori aman, gitu aman. Tetapi kan ya apa ya terlalu apa ya kalau mengatakan saya terlalu berlebihan. Misalnya kita hanya membutuhkan pendanaan jangka pendek, misalnya 1 bulan. Lalu kita pinjam uang sampai jangka waktunya 3 tahun, kan nggak pas ya. Nggak pasnya kenapa? Nah, kita butuhnya hanya 1 bulan. Nah, kita kalau pinjam uang kemudian pembayarannya sampai 3 tahun, berarti kan idle capacity ya, harusnya kita itu hutang jangka pendek aja, atau mungkin hutang di pegadaian aja, supaya kalau pegadaian itu kan jangka waktunya per bulan, lebih tepat kalau kita juga periode keterikatan dananya juga kita buat hampir sama. Misalnya tadi kita cerita karena hari Sabtu besok itu adalah karyawan itu mendapatkan gaji bayaran pada waktu hari Sabtu. Ternyata hari Sabtu itu uangnya dipakai untuk membayar ke supplier. Lalu kita hutang, kan ya percuma, hutang hanya kebutuhannya itu hari Sabtu besok ini. Maka kita harus mencari pendanaan yang tepat, yang tentunya kita membutuhkan uang itu hanya bentuknya harian,
setelah hari Sabtu nanti sudah selesai masalahnya. Berarti kan saya harus mencari hutang atau untuk menutup itu yang periodenya harian, bukan lagi yang harus bulanan, dan seterusnya. Ini adalah neraca. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan yang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini tentunya dibuat, kita lihat bahwa yang namanya penjualan, ya, misalnya ada pendapatan bunga, jumlah, ini diabaikan aja. Misalnya pendapatan dari penjualan, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu terdiri dari persediaan, kemudian pembelian bahan baku, kemudian barang yang tersedia untuk dijual, dan terakhir adalah persediaan akhir. Sehingga ketemu HPP-nya sekian. Sehingga pada saat perusahaan ini penjualannya naik, apakah HPP-nya juga naik? Ya. Karena ada biaya tetap, ada biaya variabel. Perusahaan yang biaya tetapnya besar, ya, itu dikatakan kalau terjadi penurunan omset penjualan itu langsung gampang sekali terkena kerugian karena biaya tetapnya besar. Tapi sebaliknya kalau biaya tetapnya kecil sehingga biaya variabelnya lebih besar. Nah, kalau biaya variabelnya lebih besar sehingga pada saat perusahaan itu penjualannya turun itu masih bisa menyesuaikan karena fixnya kecil. Ya. Nah, itu terkait dengan operating leverage ya, operating leverage di mata kuliah manajemen keuangan. Lalu setelah itu, setelah ketemu HPP, kemudian laba kotor. Dari laba kotor dikurangi beban usaha, ya, dikurangi beban administrasi. Nah, kita harus tahu yang namanya beban operasional itu adalah beban yang di luar perusahaan, yang di luar pabrik. Ya. Jadi urusan-urusan biaya produksi itu hanya urusan dengan tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan biaya overhead. Sedangkan di luar itu namanya beban operasional. Ada lagi beban administrasi, ya. Sampai akhirnya ketemu laba atau rugi. Laba atau rugi sekian itu nanti akan berapa yang akan dibagikan ke pemegang saham dan berapa yang akan diinvestasikan kembali. Itu yang tentang laporan neraca dan laporan laba. Oke, saya akan lanjutkan lagi PPT saya yang berikutnya, yaitu tentang teknik. Ya, ini kita mulai masuk ke teknik analisis. Jadi kita sudah mulai masuk pada bagaimana kita mengerjakan untuk membuat suatu analisis. Ya. Jadi dari laporan keuangan ini, targetnya hari ini Anda harus bisa mendapatkan laporan keuangan yang bentuknya Excel, yang harus di-download, ya. Kemudian baru setelah di-download, baru di misalnya tahun 2018, tahun 2019, disejajarkan lah, ya, disejajarkan, tapi disesuaikan pos-posnya, ya, jangan sampai nanti posnya berbeda, karena terkadang perusahaan tahun 2018 ada pos ini, tapi ternyata di tahun 2019 tidak ada pos itu, ya, maka harus benar-benar jadi sekarang ini belum menganalisis. Sekarang itu masih dari hasil download kemudian dikomparkan, sehingga disejajarkan, dianalisis. Sekarang untuk menganalisis itu dibuat saya gunakan istilahnya itu dibanding-bandingkan, ya.
tahun 18, kemudian dijajarkan tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021. Artinya sekarang ini masih memanajemeni bagaimana kamu akan membuat suatu analisis. Ya. Nah, nanti analisisnya gini, di laporan keuangan ini kita akan menganalisis, mengukur hasil usahanya, dan sejauh mana perusahaan untuk mencapai tujuan. Saya langsung ke yang langsung ini ya. Jadi di dalam teknik analisis itu ada teknik analisis vertikal dan analisis horizontal. Vertikal itu yang kita namakan dengan common size statement. Sedangkan kalau analisis horizontal ada dua, itu analisis tren atau trend analisis, dan yang kedua adalah comparison analisis. Oke. Berarti kita akan bahas tiga teknik analisis sebelum UTS. Nah, hari ini kita akan bahas yang vertikal. Vertikal itu gimana ya? Oke, saya langsung contoh aja. Nah ini, misalnya kita lihat laporan neraca tahun 2001, tahun 2002. Ya. Kita lihat, jadi kamu nanti membuat dari hasil dari kamu download tadi, kemudian Excel-nya dirubah. Dibuat lajur tahun 2001 vertikal memanjang, tahun 2002. Contoh analisis 2 tahun ini dengan menggunakan analisis common size atau analisis vertikal. Dinamakan analisis vertikal karena kita membandingkannya secara vertikal. Bisa kita dari subtotal, bisa dari total. Dari subtotal itu berarti total aktiva lancar itu kita buat 100%. Ya. Tahun 2001 dan tahun 2002 kita buat 100%. 100% ini dari mana? Nah, sehingga nanti pada waktu kita ngitung kasnya ketemu 16%. Kas 16% dari mana? Angka 545.500 dibagi 3.366.900, sehingga ketemu angka 16%. Ya, kita gunakan satuannya persen. Kemudian piutang dagang ketemu 39%. Dari mana? 1.324.000 dibagi 3.366.900. Semuanya ini kalau kita jumlahkan ketemu 100%. Demikian juga untuk tahun 2002 juga seperti itu. Ya. Kemudian aktiva tetap juga kita buat 100%. Total aktiva tetap. Ini total aktiva tetap tahun 2002. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya, nggak ada ya. Nah, dari sini kita akan lihat, kita bandingkan. Sekali lagi analisis ini vertikal. Sehingga kita nggak bisa membandingkan dengan tahun 2002. Kita hanya melihat bahwa, oh ternyata di tahun 2001 perusahaan ini lebih dari sisi posisi aktiva ini komposisinya banyak di piutang dagang. Berarti perusahaan ini menjualnya banyak melalui piutang dagang. Kemudian berikutnya adalah persediaan. Berarti barang-barang itu banyak yang uang kas. Jadi kalau persediaan itu kan berarti uang kas yang tidak bisa kembali menjadi kas ya. Kenapa? Karena bentuknya masih persediaan. Kalau mau merubah jadi uang ya persediaannya harus dijual. Jualnya tunai ya cepat jadi uang, tapi kalau dijualnya melalui kredit maka muncul piutang, piutangnya bertambah.
Dari sini kita bisa melihat bahwa oh ternyata perusahaan itu piutang dagangnya besar dan piutang dan persediaannya juga besar. Demikian juga dengan aktiva tetap. Aktiva tetap ini juga 9% dari mana? Dari 200.000 dibagi 2.121.500. 75 dari mana? 1.600.000 dibagi 2.121.500. 10%. Ini 10 ada tanda kurungnya ya. Berarti ini adalah berkurang, negatif ya. Negatif, pengurangan, yaitu apa? Gedung. Jadi nilai gedungnya itu berkurang 225. Ya ini kemudian cadangan penyusutan gedungnya, iya. Alat-alat kantor nilainya semakin berkurang. Nah, nilai kurang karena ada penyusutannya. Sampai di sini ada pertanyaan. Sehingga Pak, kalau saya bandingkan tahun 2001 ke tahun 2002, oh ini ada kenaikan dari 16 ke 24. Berarti ada kenaikan 8%. Bisa enggak ya? Kalau kita mau bandingkan tahun 2001 ke tahun 2002 dengan analisis common size ini, tentunya tidak bisa. Karena angka 16% ini berbeda dengan angka 24%. Karena 16% kan 16% dari total aktiva lancarnya. Ini kan beda aktiva lancar. Sehingga kita nggak bisa membandingkan dari 16 ke 24, tidak. Kita hanya melihat secara vertikal. Nah, untuk melihat secara horizontal, kita pakai analisis yang berbeda, yaitu analisis tren atau analisis komparatif. Sementara pada saat ini kita pakai analisis yang vertikal atau common size, sehingga kita hanya melihat bahwa komposisi yang di sini itu yang paling tinggi yang mana ya, yang paling rendah yang mana ya, dan kecenderungannya apakah sama. Misalnya, oh ini tahun 2001 ini ternyata komposisinya banyak di piutang dagang. Pada waktu tahun 2002 juga gitu kita lihat, oh ternyata tahun 2002 ini juga komposisinya banyak di piutang dagang. Apakah perusahaan ini tidak bisa menjual kalau tidak dengan piutang dagang? Itu pertanyaannya seperti itu kan. Ya harapannya sebetulnya piutang dagangnya itu bisa dikurangi. Kenapa kok piutang dagang dikurangi? Ya karena kalau piutang dagangnya terlalu banyak berarti kan uangnya itu berhenti di konsumennya. Dan kita kan butuh modal terus untuk menambah produksi. Ya. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, misalnya contohnya, oh perusahaan ini ternyata piutang dagangnya cukup besar. Piutang dagang itu penyebabnya apa? Misalnya, oh perusahaan menjual secara kredit. Nah kalau menjual secara kredit, berarti kan komponen modal kerjanya besar. Ya, modal kerjanya besar. Lalu apakah tidak ada masalah? Ya, kalau selama ini tidak ada masalah, mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang-orang yang punya hutang itu nggak membayar, ini kan risikonya di perusahaan. Kalau risiko di perusahaan, maka risiko kebangkrutan perusahaan itu juga akan berpengaruh. Apakah karena menjual secara kredit ini lemah di marketingnya? Nah, ini bisa kita lihat bagaimana konsep dia menjual, mulai dari ke produsen sampai ke konsumen. Apakah melalui agen atau melalui pedagang besar atau apa? Lalu piutangnya itu kemana? Piutangnya itu ke pedagang besar atau piutangnya ke konsumennya? Nah, ini yang kita harus lebih perhatikan.
Nah, kalau misalnya perusahaan memberikan piutang, ya pasti piutangnya pasti ke bawahnya kan. Misalnya bisa saja ke pedagang besar. Berarti kan di situ pedagang besar itu juga harus bisa didekati. Gimana, mengapa mereka piutangnya terlalu besar? Apakah memang penjualan produk saya ini kurang diminati? Ya, itu kan harus dianalisis oleh seorang marketing. Demikian juga dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita akan bisa lihat. Biasanya kita akan lihat dari sisi laporan laba rugi. Nah, kalau di dalam laporan laba rugi ternyata biaya produksinya tinggi. Nah, biaya produksi tinggi itu penyebabnya apa? Apakah karena kehilangan banyak barang-barang yang hilang, ataukah karena karyawannya yang kurang termotivasi, karyawannya yang kurang diberikan semangat. Ya. Jadi peran dari sumber daya manusia bagaimana? Bahwa karyawan harus dimotivasi lebih baik, berikan reward yang baik. Demikian juga diberikan punishment yang memang punishment itu yang punya pengaruh. Ada yang diberikan punishment tapi dia lebih nyaman dengan punishment itu. Nah, ini kan semakin salah kita. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi hitung-hitungan tadi itu dari sini kan. Kalau kita ngitung tadi saldo piutang dibagi dengan total piutang. Oh ya, saya masih di ini ya. Tadi kan saya jelaskan dari subtotal ya. Tapi bisa jadi kita buat dari total aktifannya. Dari total aktifannya. Sehingga ketemu 10% dari mana ini? 10% dari ini, 545.500 dibagi 5.488. Nah, ketemu 10%. Demikian juga dengan 24%. 24% dari mana? 1.324.000 dibagi 5.488.400 dan seterusnya. Itu bisa diambil dari subtotal, bisa diambil dari totalnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk materi yang saya jelaskan ini. Oh, Pak, saya mau tanya, itu tadi Ya. kan persentasenya harusnya ada koma-komanya ya? Ini Ya, Bapak minta ya, dibulatkan semua aja ya, Pak? Bulatkan. Oh iya, makasih, Pak. Kamu kan nanti pada waktu menjelasin kan juga 26,334, wah, ya angel lah. Pasti akan konsisten aja kamu dibulatkan menjadi pembulatan semua. Nggak apa-apa. Kan ada. Atau mungkin dibulatkan satu angka di belakang koma. Nah, semuanya dibulatkan konsisten. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi yang paling mendasar sekarang ini dari beberapa yang saya asuh dari beberapa kelas sebelumnya itu adalah data. Lagi nanti pada waktu minggu ketiga gitu, Pak, data saya ternyata nggak ada Excel-nya, Pak. Coba jangan sampai Anda komplain, artinya merubah itu pada saat kita sudah berjalan. Sehingga, oh ya, perusahaan saya ini, oke, coba dicek. Mulai dari ketentuan-ketentuan. IPO-nya kapan ya? Ya, seperti saya lupa di kelas hari Senin itu ada yang IPO-nya itu adalah apa ya? Saya lupa perusahaan apa ya. Setelah saya cek, ya, ternyata dia sudah mulai tahun 90. Lupa, nggak boleh, Pak. Ya nggak boleh sesuai dengan ketentuannya. Kamu cari yang IPO-nya di atas tahun 2015. Ya. Kemudian cari laporan keuangannya. Cara mencari laporan keuangan juga begitu, Anda harus tahu. Kalau saya biasanya mencari melalui IDX, ya.
Di IDX itu ada laporan tahunan. Ya, coba saya akan oke, misalnya saya mau ambil IDX ya. Sudah muncul ya di layar monitor Anda IDX kita pasar. Ada yang sudah tahu semua ya? Atau ada yang belum tahu? Ya, misalnya kamu mau apa nih? Ini kan harus tentukan dulu perusahaan yang akan kamu ambil apa. Kamu analisis, kamu coba lihat, kamu browsing, ya cari di prospektusnya, pokoknya data-data yang sifatnya kualitatif ya, kualitatif. Ini apa? Perusahaannya apa ya? Yang tahun yang publik di atas tahun 2015. Misalnya, saya nggak tahu ya, saya langsung aja pakai ini ya. Misalnya ya, ini saya masukkan AC hardware tes. Kemudian ini agak lelet ini. Ini tempat saya hujan deras, jadi mungkin ada sinyalnya kurang bagus ya. Nah, ini nanti tahunnya kamu bisa pilih loh ini 19, 20, 21. Saya yakin kalau 22 belum ada ya. Nah, laporannya ini jangan triwulan, laporannya tahunan. Oh, tadi belum. Yes. Kalau tahun 2002 belum ada ya pasti ya. Triwulannya diganti tahunan ya. Ini kok hilang lagi. Sinyalnya kurang bagus ini buat saya.
Tahunnya kok bocor-bocor. Hilang lagi. Kira-kira ya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tanya. Ini muter-muter terus ya. Karena tempat saya hujan, jadi sinyalnya kurang bagus. Misalnya ini ya. Ini saya lupa. Pak, saya mau tanya, ini Oh, untuk laporan keuangannya ini apakah harus Excel ya, Pak, atau PDF iya. gitu? Kalau kamu PDF bisa, Pak. Bisa apanya, Pak, maksudnya? Ya bisa dipakai untuk mengurangi kayak tadi yang saya jelaskan di PPT tadi loh. Misalnya tahun 2019 ke tahun 2018 naik apa enggak ini. Kan berarti kan dikurangi ditambah, kan dikurangi kan itu. Ini sebentar, Pak, ini apakah untuk tugas atau untuk ujian ya, Pak ya? Loh, ya untuk tugas dan untuk ujian. Jadi hari ini yang tugas yang dibela itu Loh, eh tugasnya itu nanti dikumpulkan pada saat UTS. Ya. Nah, sekarang ini kan kamu harus meyakinkan pencari datanya, kemudian memanajemen file itu loh. Coba, kamu belum bayangkan ya. Kamu konsentrasi apa? Halo. keuangan, Pak. Nah, kalau keuangan loh, kok nggak ngerti ya. Enggak, Jadi, maksudnya ini kami agak bingung sih, Pak. Soalnya kan di Bella ini kan ada tugas yang due hari ini. Nah, hmm, itu apakah dikumpulkan sekarang sesuai tugasnya, deadline? bicaranya apa tugasnya? Tugasnya diminta, sebentar, Pak. Saya buka. Coba, kamu baca dulu tugasnya. Diminta untuk buat uraian pekerjaan yang sudah kamu lakukan mulai dari mencari perusahaan yang sesuai kriteria sampai dengan data tersebut siap digunakan untuk analisis. Berarti kan bukan mengumpulkan datanya, tapi kan kamu menceritakan apa yang sudah kamu kerjakan, kan begitu? Ya toh? Oh, Ya enggak? Nah, oh iya misalnya iya kamu Pak. mengerjakan ini kan juga bagian dari ini aja saya mau download aja bolak-balik keliru, apa? Enggak bisa kan? Bisa bisa dibayangkan kan pekerjaannya. Ya, misalnya ini ya, sudah keluar ya ini ya. Misalnya ini ada PDF, PDF, PDF. Kan PDF, PDF kan nggak bisa ya. Iya. Berarti kan kamu harus cari yang Excel. Berarti kan Oh, kamu mulai memanajemen di file. Ini itu karena nggak nyala. berarti hari ini yang dikumpulkan hanya report apa yang sudah kami kerjakan selama ini dulu Iya, aja ya Pak ya. report tapi bukan reportnya kelompok, tapi reportnya individu. Oh iya Pak. Ini tulis tangan gitu ya Pak ya. Iya, Oh iya Pak. ya, Makasih Pak. reportnya individu. Jadi bukan lalu kelompok satu dikerjakan bareng, lalu isinya 4 orang, ditulis 4 orang semuanya, jadi mengumpulkannya itu. Enggak. Ya, misalnya jadi kan sudah ya, nih apa ini beberapa kali. Ya, oke ya. Sekarang saya buka ya. Kalau bentuknya Excel, maka muncul Excel. Ya, karena beberapa mahasiswa protes nggak bisa Pak, itu PDF Pak, itu PDF Pak. Ya, makanya cari yang Excel. Pak, saya mau nanya, Pak. Hmm. Untuk
data keuangannya ini dari tahun 2018 sampai 2020. Begitu ya, Pak ya? 21, 3 tahun kan, 4 tahun kan, ya. Oh, 2019 sampai 21 berarti, Pak, 3 tahun. Iya. Kan Oh iya, gini, baik. Pak, maaf nge-lag, Pak. nah ini kan ya, nggak bisa ya, belum keluar ya. Di saya Iya, iya, sudah, Pak. tampilan masih web, Pak, masih IDX. Oke. Stop share. Sudah keluar statement of financial position, Sudah, Pak. sudah ya. Nah ini sheetnya banyak sekali kan. Kamu kalau enggak, loh Pak, kok yang lain kok kosong Pak. Nah ini coba lihat di sheetnya. Nah ini kan ada keterangannya 132 statement profit or loss ya. Berarti kan ini kamu cari tahun 2019 sudah dapat tahun 2018, tahun 2019 kan gitu. Nah, ini kan tadi kan kan masih di Excel. Kamu kan nanti akan membuat 18, 19, 20, 21. Kan gitu. 18 ke 19. Nah, kita kan bisa lihat penjualan. Nah, kalau kamu pakai pakai apa? PDF, kan pada waktu kamu mau menganalisis ya, nanti pada waktu ini kan kita mau menganalisis pakai yang pertama misalnya. Yang tadi adalah analisis common size. Berarti kan ini penjualan ya, mungkin neracanya ya, neraca. Saya cari neracanya. Ini neracanya. Ini neracanya ini nih. Ini neraca. Yang 132 sekian itu adalah total, ini adalah laporan laba ruginya. Yang neraca ini berarti kan kamu seperti yang saya buat tadi itu, ya. Berarti ada mulai dari aktiva, nah ini kan kas, setara kas, wesel dan sebagainya nggak ada. Kemudian sampai nanti total aktiva, total tadi kan dari bisa dikatakan dari subtotal dan bisa dari total. Bisa kamu ambil dari subtotal, dari total keseluruhan aktiva lancar. Ini jumlah aset, aset yang tidak lancar, kemudian aset yang berwujud enggak, cari total asetnya. Total aktiva lancar. Piutang tidak lancar. Bentar, ini aktiva lancar, tidak total. Aset keuangan lancar, aset keuangan tidak lancar yang diukur total aktiva aja udah.
total aktiva. Jumlah aset tidak lancar, lalu jumlah aset. Nah, berarti ini kan jumlah asetnya ini kan. Jumlah aset ini nanti dibagi dengan dijadikan persentase. Nah, kalau kamu bentuknya PDF kan nggak bisa dipakai untuk ini dibagi ini dikurangi ini kan nggak bisa. Kan harus pakai Excel kan. Tuh, ini yang tadi yang neraca. Nah, kemudian nanti kalau misalnya analisis berikutnya kita menggunakan analisis tren atau analisis common size, analisis perbandingan. Ya. Nah, kita lihat analisis perbandingan ini. Ya, ini yang minggu depan nanti akan kita bahas analisis yang horizontal. Anda bisa bayangkan, tahun 2018 itu 19 sekian. Tahun 2019 sekian. Naik atau turun ini ya? Halo? Naik, Pak. Turun, Pak. Turun ya. Turun toh? Ya. Tahunnya turun berarti kan ini, ya toh? Tahunnya turun kan tahun 2019 dikurangi tahun 2018 kan? Ya enggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kamu kalau nggak pakai Excel gimana caranya ngitung? Pakai kalkulator satu-satu. Ya nggak selesai. Ya nggak selesai. Satu semester nggak selesai nanti. Kan gitu. Makanya harus pakai Excel. Dan jadi datanya itu harus matang dulu. Datanya harus ada dulu. Di-download. Ya. Tapi kan cara kerjanya gimana ya? Pasti masing-masing kelompok itu punya cara kerja yang berbeda. Kalau saya belum tentu betul ya. Saya download semua. Habis saya download semua, kemudian baru saya tandingkan begini. Tahun 2018, 19, 20, 21 kan gitu. 18 ke 19 saya akan analisis nanti. Jadi analisanya kan ada 3. Nah, sekarang ini kan kita baru membahas yang analisis yang vertikal. Jadi kalau analisis vertikal, total dari, misalnya ini kalau ini neraca ya, kalau kita neraca ini ya, nah ini kan, jumlah aset 26 sekian, itu jumlah aset. Berarti kan tadi kan kita analisisnya bisa menggunakan dari total, bisa dari subtotal ya. Oke, saya mau cari gampangnya aja, saya dari total aja. Berarti tinggal saya ngitung kasnya berapa ya ini ya. Kas sekian. Berarti 383 sekian dibagi tadi itu kan. Nah, udah. Berarti kan ketemu sebelahnya itu dikasih kolom gitu ya, dikasih kolom berarti 383, 366 itu sebetulnya berapa persen dari total asetnya kan begitu. Ya. Makanya ini kelompok dibagi kerjanya, wes 4 orang. Kamu yang bagian download, kemudian kamu coba kita bandingkan pakai analisis common size itu berarti kamu cari aktiva lancarnya sama aktiva tetapnya sama total aktivanya. Coba cari. Mencari ini juga nggak gampang kan, tulisannya banyak begini kan. Nah, setelah ketemu nanti ada yang menggabungkan. Ada yang menggabungkan. Dari filenya itu mulai digabungkan. Keterangannya ini tetap ya nggak dirubah-rubah, kita nggak merubah. Tetapi yang pos-posnya di sini kan nanti disandingkan, dijejerno gitu ya. Tahun 2018, 19, 20, 21. Kemudian
Nanti kalau misalnya ini panjang gini ya, 18, 19, 20, 21, kemudian nanti ada kolom-kolom. Pada waktu kita kolom gini, nah hilang kan? Ini kan nggak bisa kebaca kan? Gimana caranya ya? Itu kan kemampuan Excelmu yang harus di apa? Diimprove kan gitu. Berarti pada waktu ini digeser gini, nanti tabelnya ini nggak keterangannya nggak hilang gitu loh. Ya. Oke. Berarti kan ini kemampuan keterampilan menggunakan Excel, kemampuan konsep dasar tentang manajemen keuangan, kemudian konsep datang tentang analisis data. Kemudian baru nanti kalau kita bisa menemukan akar masalahnya, oh ini masalahnya di mana ya? Nah, orang marketing juga bisa melihat dari sudut pandang marketing, orang sumber daya manusia juga begitu, orang retail juga begitu. Nah, semuanya awalnya dari keuangan, kemudian bisa melihat permasalahannya bisa bermacam-macam. Gitu ya, halo? Oke, Iya, jadi Pak. sekali lagi, ya mungkin satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda. Kelompok yang satunya sampai dengan minggu ini. Jadi Anda itu mengerjakan bukan pada hari ini aja. Karena kan waktunya 1 minggu. Mungkin, oh saya sudah sampai dengan download. Ya sudah, kamu menuliskan laporan bahwa kelompok saya, tapi dengan bahasamu. Katakan 4 orang. Si A, si B, si C, D. Kita sama-sama sudah mengerjakan, sudah download. Ya. Nah ini kan cara menyampaikan 4 orang ini pasti akan berbeda. Gitu loh. Nah saya itu kepingin masing-masing orang ini harus mempunyai laporan sendiri, melaporkan kemudian disubmit ke bukan lalu kelompok ya, tapi 4 orang ini membuat laporan sendiri yang intinya sama dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Misalnya kelompokmu, saya sudah mendownload, kemudian dari download itu saya akan rencananya saya nanti akan menggunakan istilahnya memanajemeni, mengelola file itu dengan silakan Anda dengan kemampuan Excel masing-masing kelompok. Oke, saya kira begitu ya. Di waktu saya sudah hampir 1,5 jam. Jadi 1 jam di 10 menit. Oleh karena itu, tugas ini harus dimanajemen dengan baik. Kemudian nanti pada saat terakhir, Anda harus bisa membuat satu analisis, kemudian membuat PPT, presentasi, dan seterusnya. Oke, begitu. Saya bisa pamit dari Zoom. Terima kasih, selamat sore ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.